Halo, saat ini di hari Jumat di pukul 3 sore saya udah selesai narik dan saya melewati Jalan Malioboro. Hujan deras guys. Nah, seperti ini keadaannya Jalan Malioboro saat kondisi hujan deras di jam 3 sore. Ini saya kena peringatan berkali-kali akunnya, jadi kayaknya memang dibuat nggak bunyi guys, ya kan, memang dibuat nggak bunyi. Kalau kita mengabaikan, kalau dapat peringatan berkali-kali nanti nggak bunyi. Jadi seperti itu guys. Baik, melalui konten ini saya ingin menyemangati teman-teman semua bahwa ini sudah memasuki akhir tahun 2024 teman-teman. Dan seperti biasa, yang kita harapkan di akhir tahun adalah pendapatan atau orderan yang melimpah. Dan ini buktinya guys, bahwa kalau dapat peringatan itu ternyata memang bikin gagu ya, meskipun hujan loh guys. Ini guys, ini nggak bunyi sama sekali ya. Peringatannya seperti ini guys. Nah, siapa nih teman-teman yang sering dapat pemberitahuan atau notifikasi seperti itu? Ini bener-bener terbukti guys. Saya banyak batalin hari ini, padahal cuaca hujan. Nih, hujannya lebat guys, lebat sekali. Dan akun saya nggak bunyi. Nah, ini berarti memang disetting oleh sistem atau dikasih sanksi oleh sistemnya Gojek bahwa memang nggak bunyi karena terlalu banyak melakukan pembatalan ya guys. Nah, tapi untuk sanksi ataupun putus mitra memang belum ada kasus atau belum ada bukti, minimal di komunitas saya ya guys. Jadi di komunitas saya belum ada yang kena putus mitra gara-gara cancel terlalu banyak. Nah, kalau punishment atau misalnya nggak bunyi ya memang seperti ini resikonya guys. Ini sangat sangat mustahil, padahal hujan deras bisa nggak bunyi guys. Nah, ini berarti memang disetting dari sononya, oh akun ini terdeteksi terlalu banyak melakukan pembatalan, mengakibatkan ya nggak usah dikasih orderan dulu kayak gitu. Nah, teman-teman siapa nih yang yang sering seperti ini, walaupun hujan karena banyak cancelan, cancel nggak bunyi sama sekali, padahal hujannya deras banget nih guys, nggak bunyi sama sekali. Udah berapa menit ya, hampir setengah jam nggak bunyi guys. Padahal nggak mungkin kan, nggak ada orderan. Ini ada orderan banyak guys, dan sebelum ada notif seperti ini pun gacor, tapi karena kecil-kecil jemputannya jauh, saya cocol cancel. Karena kalau disortir aja nanti kena suspend ya. Alhasil saya cocol cancel kayak gitu guys, dan alhasil langsung nongol ini notif seperti ini, dan akhirnya gagu. Siapa yang mengalami hal serupa seperti saya, silahkan komentar. Nah, ini hukuman terbaru guys dari Gojek. Jadi nggak bisa bunyi akunnya karena terlalu banyak melakukan pembatalan. Nah, saya memang banyak nih batalin guys hari ini karena memang hujan dan tarifnya nggak cocok semua, nggak ada yang cocok bahkan. Dan ya begitulah guys. Tapi ini saya udah narik tadi guys, cuma hujannya itu barusan, dan sengaja saya sortir dan nggak ada yang cocok. Jadi ya, yang penting udah narik tadi pagi, kombinasi antara Grab dan Gojek. Ya, kembali lagi ke topik utama karena ini akhir tahun teman-teman, akhir tahun, dan
sudah memasuki hampir pertengahan bulan Desember. Persiapkan baik-baik karena orderan akan meningkat tajam menjelang akhir tahun. Diprediksi nanti sekitar tanggal 16 ke atas ya, 16 Desember ini ke atas sampai dengan Natal, sampai dengan akhir tahun tanggal 31, sampai dengan tahun baru, sampai dengan Januari. Itu pasti orderan membludak bagi teman-teman yang baru pertama kali menjadi driver online, aplikasi apapun. Yuk manfaatkan, maksimalkan di akhir tahun ini guys. Jadi sayang sekali kalau akhir tahun ini kita lewatkan. Ya paling enggak kita bisa jalan seminggu lah, seminggu di masa-masa high season seperti ini. Karena kalau kita nggak narik di akhir tahun rasanya aduh, karena kita nggak ngalamin yang namanya lonjakan penumpang, nggak ngalamin yang namanya orderan trip-trip jauh, kakap, nah kayak gitu guys. Nah saya juga berharap akhir tahun ini menjadi penutup yang bagus untuk kita semua driver-driver online yang kemarin-kemarin sambat mengeluh sepi. Ya kak, siapa di sini yang ngalamin sepi? Sama, saya juga ngalamin sepi guys. Minggu-minggu kemarin, beberapa hari kemarin juga sepi banget rasanya. Jadi agak males juga narik, juga agak bikin males, bikin konten juga agak males karena nggak ada materi yang harus dibikin guys. Karena narik juga sepi banget. Nggak tahu kenapa, mungkin karena masa-masa anak sekolah pada ujian ya. Nah habis ujian itu kan biasanya libur. Nah ini yang saya manfaatkan, saya prediksi, oh iya ini anak sekolah libur. Kalau habis libur kan anak sekolah ujian, kalau habis ujian kan biasanya libur. Nah ini libur akhir tahun kan lumayan panjang nih. Nah Jogja itu tanggal 16 Desember ini sudah ada mulai yang libur guys. Meskipun belum semua tapi udah ada yang libur. Kalau negeri kayak tanggal mepet tanggal 25 itu kayak ya negeri ya. Nah itu kalau yang non negeri mungkin ada yang libur tanggal 16 ke atas, 16 17 itu ada yang libur. Jadi seperti biasa teman-teman yang baru pertama kali onbit atau bahkan baru pertama kali onbit di Jogja. Jogja itu kota wisata teman-teman. Jadi andalannya ya kita mainkan prospektif wisata. Kalau bisa kita tawarin para penumpang untuk kita paket-paket wisata gitu guys. Jadi untuk side job tidak hanya mengandalkan online, tapi inilah saatnya kalau perlu kita bikin kartu nama dari sekarang. Nah saya udah bikin dari dulu, saya bikin kartu nama guys. Udah dari sejak zaman baula pertama kali saya nge-grab jadi driver online gitu tuh udah bikin kartu nama ya. Mana ya? Nah ini udah tak bikin dari dulu kartu nama kayak gini. Kalau ada penumpang yang kira-kira prospektif, yang kira-kira tanya-tanya, Pak, tempat wisata di Jogja tuh mana aja, asiknya gimana, di mana, tempat makan asik di mana, terus tempat ngopi di mana, wisata alam di mana, wisata budaya, wisata sejarah di mana, wisata belanja di mana, kuliner di mana. Nah, ini kita ambil aja prospeknya, guys. Kita tawarin. Kalau kita punya kartu nama, kasih kartu nama. Kalau enggak ya kita kasih nomor WA gitu aja. Jadi pasti itu ada nanti guys. Pasti itu ada nanti. Karena Jogja itu tujuan wisata. Ya, dari manapun datang ke Jogja untuk berlibur, berwisata, jalan-jalan pasti ada guys. Jadi memanfaatkan momentum itu sebaik-baiknya. Kita harus upgrade juga pengetahuan kita tentang tempat wisata, tentang harga-harga. Dari sini ke sini, harga rental, harga charter kita juga harus update. Syukur-syukur teman-teman punya rekanan rental dan sebagainya. Jadi bisa sharing-sharing. Kalau misal kita bisa bawa sendiri, ya kita bawa sendiri. Kalau misal rombongannya banyak, ya harus kita minta backup sama teman-teman rental dan sebagainya, atau teman-teman yang lain yang bisa mengcover gitu ya. Saya prinsip saya gitu guys. Jadi selama bisa saya handle sendiri ya. Tapi kalau sudah saya nggak bisa handle, ya saya limpahkan ke teman-teman rental kayak gitu. Jadi tetap kita jalan terus, nanti ada ya berapa persen gitu. Jadi seperti itu guys. Tempat-tempat oleh-oleh juga teman-teman harus update. Nah akhir tahun biasanya seperti itu guys. Itu siklusnya seperti itu kalau Jogja, liburan akhir tahun dan liburan lebaran. Nah
Dan ada prediksi memang kalau libur akhir tahun ini sama libur lebaran itu rentangnya berdekatan ya guys. Jadi sekarang libur Desember libur akhir tahun, nanti lebaran itu bulan kapan ya? Maret atau April ya lebarannya ya. Nah itu kan libur lagi, ya kan? Ya ada prediksi juga bahwa di akhir tahun ini tidak banyak orang berlibur karena akan difokuskan besok ke libur lebaran tahun depan karena berdekatan nih. Ya itu hanya sekedar prediksi, tapi terlepas dari itu yang namanya Jogja akhir tahun itu pasti padat. Ini hotel-hotel sudah full book semua. Rata-rata begitu guys, untuk weekend terutama sampai akhir tahun ini full book semua. Jadi ya mungkin hari ini menjadi penanda baik hujan, meskipun ini juga belum bunyi. Nah ini kendalanya seperti ini guys, belum bunyi sama sekali ya. Kalau belum bunyi gimana mas? Ya kita main akun sebelah dong, main akun Grab atau yang lain gitu. Saya juga gitu guys. Sekarang juga nggak bisa ngandelin cuma satu aplikasi, kita harus main banyak aplikasi. Ya enaknya gitu teman-teman, kalau kita punya banyak aplikasi bisa satu kayak gini di suspend kayak gini, kena sanksi nggak bunyi, kita main aplikasi lainnya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi apalagi ya beritanya ya, mungkin gitu aja teman-teman ya. Yang jelas kita tetap jaga kesehatan karena mungkin musim-musim nggak menentu, kadang panas kadang hujan, dan beberapa hari ini hujan. Kalau kita fisik nggak kuat bisa sakit ya. Jaga kondisi, makan yang cukup ya, istirahat yang cukup. Oh ya gini guys, kalau saran apa ya untuk pemula nih, pemula yang baru aja narik, ya nggak pemula ding, semuanya ding. Bagusnya itu memang jam kerjanya teratur guys. Kalau kalian biasa keluar pagi, ya keluar pagi terus ya gitu sampai sore. Yang biasa keluar siang sampai malam. Yang biasa keluar sore ya keluar sore sampai malam. Jadi kemarin saya bikin vlog di Solo sama driver Grab itu memang bener jam kerjanya. Jangan kita istilahnya non-stop dari pagi sampai tengah malam kayak gitu, jangan guys. Jangan, saran saya jangan. Pertama, nanti kamu sendiri yang kewalan ya, nanti fisikmu nggak kuat, capek, kamu sakit ya. Kedua juga kondisi kendaraan juga butuh istirahat ya. Jadi usahakan kalau jam kerja itu jam kerja yang terpola lah ya, terpola. Jadi kalau kamu biasa keluar pagi ya keluar pagi terus sampai sore, normalnya orang kerja lah. Kalau biasa keluar siang ya keluar siang, kalau biasa keluar malam atau sore ya keluar sore. Jangan non-stop dari pagi sampai malam gitu terus, jangan. Itu juga nggak baik, terutama secara kesehatan. Nanti fisikmu gampang sakit, capek. Kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kamu nggak bisa cari duit, nggak bisa narik, malah semuanya kacau. Jadi usahakan jam kerja itu terpola guys. Ya memang harus ada liburnya, sehari 2 hari nggak masalah libur, tapi jam kerja itu terpola, itu yang paling bagus seperti itu. Kayak saya itu narik dari pagi sampai sore ya, jam 7 jam 8, nanti sampai jam 5, paling mentok-mentok ya setengah 6 jam 6 kayak gitu tiap hari. Untuk hari Sabtu tuh biasanya saya libur, minggu itu sebenarnya wajib libur guys, tapi kalau nggak ada acara ya di rumah nganggur, ya mending narik aja sedapatnya untuk pemanasan. Kalau Sabtu lihat sikon lah, kalau Sabtu ada acara ya wajib libur, tapi kalau Sabtu memang nganggur, nggak ada kegiatan, yang mending narik. Ya kita bisa lihat lah sikon-sikon tertentu yang dimana kita bisa, oh ini libur, oh ini harus narik ya, sama dicocoknya sama kondisi jadwal keluarga ya. Gitu aja sih guys. Kan ada teman-teman yang hobinya ngedur ya, atau nonstop 24 jam dari pagi sampai tengah malam gitu terus. Waduh, acur awakmu guys nanti guys. Jangan guys. Sayangi badanmu, apalagi dia udah usia 30 ke atas, 40 ke atas, itu juga harus diperhatikan. Istirahat yang cukup, minum yang cukup. Saya selalu bawa minum terus dari rumah, air putih ini guys, isinya guys. Air putih, air dingin. Jadi seperti itu, harus prepare. Oke. Jadi pesannya untuk akhir tahun ini maksimalkan. Ini udah mendekati lonjakan dalam artian bukan lonjakan tarif ya, lonjakan orderan sudah mulai naik. Meskipun kemarin sepi banget guys, ini udah weekend ya, ini hari Jumat saya bikin video ini, sudah mulai naik.
Moga-moga aja minggu depan naik. Amin, diamin gitu guys. Jadi semuanya mendapat hasil yang maksimal. Oke, gitu aja guys. Nanti kita sambung lagi di vlog selanjutnya. Untuk apa ya, sarannya silahkan komentar di bawah. Sharing-sharing boleh, tanya boleh. Mau bikin konten apa lagi juga boleh, silahkan komentar. Oke, matur nuwun. Tetap semangat. Jangan lupa makan. Tetap stay positif, berpikiran positif. Utamakan keluarga. Oke, mantap. Super taksi ulun begitulah kura-kura. Mantap.